Hai Citizen, kembali lagi dengan kita di RSHC Sitama ya, episode kedua. Perkenalkan kembali, nama saya Alvin. Saya Helen. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan ada sedikit perbedaan ya. Jadi biasanya kita nge-hostnya berdua, yang hari ini saya sendiri aja. Karena pada pagi hari ini kita akan ngobrol tentang culture di Sitama. Jadi budaya di Sitama seperti apa, dan Sitama itu ada kegiatan-kegiatan apa aja sih? Seperti itu teman-teman. Nah, karena Sitama itu punya culture sangat berhubungan dekat dengan human capitalnya, tim human capitalnya. Jadi kita di sini akan dibantu oleh tim human capital semuanya, akan jadi narasumber. Jadi di sini mungkin saya akan bantu untuk memperkenalkan juga ya. Jadi di sini ada Kak Helen, hostnya juga kemarin. Lalu di sini ada Bu Safitri. Hai. Dan ada yang namanya Mbak Niken, Kaniken, seperti itu. Jadi ini adalah tim human capital Sitama ya, teman-teman ya, Citizen. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan ngebahas tentang culture Sitama. Oke. Nah, aku panggilnya kakak-kakak aja boleh ya? Boleh bang. Boleh ya, biar agak muda ya, biar agak light gitu ya. Allah. Oke, kakak-kakak, aku mau nanya nih, karena di segala hal itu pasti ada akar, ada dasarnya ya, teman-teman ya, kakak-kakak ya. Jadi kalau misalnya di Sitama sendiri, itu boleh diceritain nggak sih untuk dasar-dasar nilai-nilai yang ada di Sitama, untuk culture-nya apalagi, itu apa aja sih? Oke, kalau kita bahas lagi mau sharing tentang budaya perusahaan, pasti kan kita harus tahu value-nya dulu ya. Jadi apa aja sih nilai-nilai yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk core value sendiri di Sitama itu kita ada 3. Oke. Yang pertama itu service excellence, terus yang kedua itu ada innovation, dan yang ketiga ada partnership. Nah, kenapa setiga ini? Ya, pasti ada justifikasinya dong ya. Oh, pasti. Yang pertama service excellence, kenapa? Karena kita bergerak dalam perusahaan yang bergerak dalam jasa, gitu ya. Dimana pelayanan itu pasti penting ya. Apalagi kita ke eksternal juga, gitu, bukan cuma di internal. Terus kenapa innovation? Karena kita perusahaan yang baru bertumbuh ya, belum cukup lama lah ya, kita berdiri di baru tahun ke-5. Nah, itu masih growth ya, masih bertumbuh, dan itu perlu inovasi-inovasi baru. Nah, yang terakhir tadi partnership. Di mana partnership kita juga butuh partner dong ya, kayak kerjasama dengan vendor gitu. Jadi tidak hanya internal aja, seperti itu. Itu 3 core value yang ada di Sitama. Nah, itu untuk perusahaan ya. Nah, untuk karyawan sendiri kita juga ada core kompetensi. Di mana core kompetensi kita itu kompetensi dasar yang dimiliki oleh karyawan di Sitama ada 5. Nah, kita nggak usah banyak-banyak, ada 3 core value, 5 core kompetensi. Ya. Ya, oke. Nah, apa aja sih core kompetensi yang ada di Sitama? Itu yang pertama ada service excellence. Ya, terus sama yang ya? Sama, tapi nanti kita jelaskan perbedaannya ya. Yang kedua ada integrity atau integritas. Ya. Yang ketiga ada partnership. Sama lagi tuh ya, Calvin ya. Terus ada creativity. Dan yang terakhir ada decision making. Di mana 5 core kompetensi ini harus dimiliki oleh citizen atau karyawan yang ada di Sitama, seperti itu. Nah, untuk perbedaannya, kok tadi ada 2 poin yang sama ya? Betul. Di mana service excellence dan partnership ada di core value dan ada di core kompetensi. Nah, perbedaannya sebenarnya dari core value itu lebih ke perusahaannya, nilai-nilai perusahaannya. Sedangkan kalau core kompetensi itu kita harapkan ada di setiap citizen yang ada di Sitama atau karyawan, lebih ke karyawan, seperti itu. Core value berarti perusahaannya Sitama. Kalau misalnya core kompetensi itu berarti masing-masing anggota Sitama ya, citizen-citizennya ya. Noted, Kak Helen, keren banget. Ada lagi Kak mungkin? Terus kita juga ada tagline ya. Tagline ini lebih ke human capitalnya di perusahaan ini. Ada 2 tagline kita sih sebenarnya. Apa aja tuh Kak? Yang pertama itu adalah we don't hire for skill, we hire for attitude. Terus yang kedua adalah think simple make change. Oke. Tagline itu ada 2 aja. Jadi yang pertama ada we don't hire for skill, we hire for attitude. Jadi kita itu rekrut orang bukan karena skillnya tapi karena attitude ya, sikapnya ya. Yang kedua think simple make change. Berpikir simple tapi ada dampak. Ada dampaknya. Len, kan kita punya itu tuh, punya gerakan untuk core value tuh. Iya, yang kemarin baru di launching waktu ulang tahun kita yang ke-5 itu ada di bulan ya, Bu, ya? Oktober aja. Mau diperagakan mungkin Bu? Boleh. Oke, boleh, kita Bu. boleh coba ya biar viewer pada tahu ya kayak gimana gerakannya ya. Kita sambil duduk aja nih. Oh iya, Kak Helen Silakan aja. Kak Helen. Oke, siap. Yuk. Core value Sitama, Service excellent, innovation, partnership.
Jauh. Oh Jauh, gitu. nggak apa-apa, tapi gitu. Walaupun Simple, jauh tetap berpas tetap ya, menurut kita tetap harus ya. berpegangan Iya. ya, kan ikan ya. Oke, keren banget. Walaupun ini ya simple ya, tapi ada gerakannya ya, kakak-kakak ya, untuk core value Sitama. Baik-baik, keren-keren. Lalu mungkin tadi udah ada core value, ada core kompetensi, ada lagi Kak Helen? Cukup sih untuk dasar itu, ya, dasar? dasarnya itu aja dulu. Oke. Waduh, keren banget. Berarti tadi kita udah dijelasin dasar-dasar nilai di Sitama itu ada pertama ada core value-nya, ada core kompetensinya, dan juga ada 2 tagline ya. Betul. Ini di HC mungkin ya, di culture gitu ya. Jadi yang pertama itu ada we don't hire for skill, we hire for attitude, dan yang kedua itu ada yang namanya think simple, make change. Baik, mungkin aku mau penasaran, aku mau ngulik-ngulik lagi nih tentang tagline-tagline yang ada, karena ini menurutku lumayan menarik ya. Apalagi yang pertama, we don't hire for skill, we hire for attitude. Padahal kan biasanya ya kita itu merekrut orang itu untuk skill orang tersebut kan, karena kita mau kerja, kita membutuhkan employee yang bisa berkontribusi. Tapi di sini ada kata we don't hire for skill, we hire for attitude. Itu cerita di balik itu apa sih Kak, kalau misalnya saya boleh bertanya nih? Oke, mungkin aku yang bantu jelasin ya, karena di oke. sini untuk rekrutmen kebanyakan aku yang bantuin. I see, boleh banget. Kenapa kemarin kita ngambil we don't hire for skill, we hire for attitude? Bukan berarti kita nggak hire skill, bukan berarti kita nggak nyari skill dari kandidat. Kita tetap nyari nih skillnya dia. Tetapi di sini yang satu lagi yang kita utamakan nggak cuma skill gitu. Skill kita tetap butuh skill nih. Misalnya ya kalau kita hire desain grafis, kalau dia nggak bisa ngedesain ya sama aja dong, nggak lolos match ya. kualifikasi ya. Tapi maksudnya ketika nanti ada pilihan, misalnya kita punya 2 orang, satu sama-sama punya kemampuan yang sama, tapi satu secara attitude misalnya kurang sopan, terus apa namanya tidak bisa berpartnership, tidak bisa berkontribusi bekerja sama dengan yang lain. Tapi yang satunya punya nih, kayak tadi kita dibilang sama Kak Helen ya, kita punya yang namanya service excellence, innovation, partnership, bahkan kita punya core kompetensi yang totalnya 5 tadi itu yang service excellence, integrity, partnership, creativity, dan decision making, pasti kita akan lebih pilih yang di situ. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita punya core value, kita punya core kompetensi, yang tujuannya apa sih? Ya memang itulah yang harus dimiliki oleh citizen. Seperti itu. Berarti untuk rekrutmennya sendiri itu lebih memprioritaskan mungkin ya Kakak Niken ya, lebih ke yang culturally fit mungkin bahasanya kalau anak-anak sekarang ya. Kalau kata anak-anak yang fit sama culture-nya kita ya, kayak yang tadi akhirnya dibilang, ya itulah yang akhirnya fit dengan kita, yang bisa memberikan service excellent, yang punya inovasi, punya sikap integritas, kreatif, kemudian bisa terus bekerja sama, punya juga kemampuan untuk membuat keputusan baik untuk dirinya sendiri maupun nanti yang berkontribusi untuk di sekitarnya. I see, baik, keren. Tapi mungkin karena kita lagi ngomongin tentang rekrutmen juga ya Kakak Niken ya, mungkin ada viewers di sana yang penasaran nih sama Sitama, pengen mengikuti rekrutmen di Sitama juga. Dari Kakak Niken sendiri sebagai orang rekrutmen, ada nggak sih tips and trick nih kepada viewers yang mau daftar di Sitama? Ada yang harus di-note nggak Kak? Oke, ini tips and trick ya teman-teman. Kalau misalnya mau gabung jadi citizen, ya harus gabung dong, karena seru banget ya kita di sini. Jadi sedikit tips and trick. Kalau tadi mungkin sempat dengar juga Pak Helen atau mungkin aku juga menjelaskan bahwa kita punya core kompetensi. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa diperhatikan. Teman-teman utamakan di sini punya punya kemampuan atau punya niat untuk memberikan servis terbaik, karena kan kita perusahaan yang memberikan layanan jasa ya, kayak gitu. Terus habis itu diperhatikan juga punya sikap integritas, jadi bersikaplah jujur, jangan bohong, jangan mengambil yang milik orang lain, seperti itu. Punya sikap juga mau untuk kerjasama, jangan kerja sendiri, lalu kreatif, jadi punya ide-ide baru, karena Sitama pasti selalu punya ide baru, tapi siapa lagi sih kalau yang ngasih ide itu kalau bukan dari citizen gitu kan. Kemudian punya kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. I see, berarti ya memang balik lagi ke core value, core kompetensi kayak gitu ya Kakak Niken ya. Jadi diperhatikan, silahkan teman-teman yang mau melamar, mau cari lowongan nih misalnya, aduh kerja di Sitama gimana ya? Tenang, lihat dulu aja di website kita. Jadi silakan mampir ke website perusahaan kita, itu www.sitama.co.id. Lalu silakan cari di section rekrutmen, nanti akan keluar banyak banget
lowongan pekerjaan, misalnya nanti ada yang cocok atau ada yang sesuai dengan lokasi, karena kebetulan kita juga lokasinya udah mulai nasional ya, Bu Betul. Fitri ya, udah Indonesia seluruh Indonesia, Sumatera ada, Kalimantan, Sulawesi, Papua, semuanya ada, terbuka untuk teman-teman citizen di seluruh Indonesia. I see, keren banget. Berarti untuk kalau misalnya ada viewers yang berminat untuk gabung, boleh banget untuk Boleh lihat ini kita ya, website kita ya, karena di sana juga ada core value dan juga core kompetensi kita. Betul, akan lebih jelas ya. Kalau mungkin, aduh bingung, yang audionya bingung, baca langsung, denger yang tadi audio yang kita sampaikan, biar lebih ngeblend. Oh, paham nih si Tama maunya apa sih gitu. Sama-sama. Ibu Safitri atau Kak Helen ada yang mau ditambahkan terkait rekrutmen gitu, Bu? Oke, mungkin aku tambahin dikit ya. Sebenarnya prinsip rekrutmen itu sebenarnya kombinasi dari 3 ya. Antara attitude, knowledge, dengan skill ya. Cuma kalau disuruh memilih apakah HC dalam rekrut itu memprioritaskan apa, tadi mungkin sudah dijelaskan sama Mbak Niken, kita memprioritaskan attitude. Attitude di sini apa sih? Yang artinya attitude ini sudah mencakup skill-skill di core kompetensi tadi tuh, Kak Alvin. Tadi di core kompetensi dan core value kita sudah disebutkan dengan dari Kak Helen ya, ada di sana. Dan artinya attitude ini tuh menyangkut seperti integritas tadi yang disebut sama Kak Niken. Lalu kemauan untuk berkembang, kemauan untuk mendevelop diri, terus bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan teman-teman di kantornya. Kita lebih memilih itu. Karena kalau dibilang hanya skillnya saja atau knowledge-nya aja, skill dan knowledge setiap hari bertambah. Ya nggak sih, di luar sana skill dan knowledge itu bertambah yang harus dipelajari terus. Nah, artinya ketika kita tidak menemukan yang skillnya benar-benar sesuai dengan kompetensi yang kita mau gitu kan, tapi ternyata attitude-nya bagus nih. Artinya dia mau berkembang, dia mau belajar, dia mempunyai integritas, pastinya kita akan memilih yang punya attitude dulu. I see. Iya. Berarti ini memang hubungannya sama we don't have for skill, we have for attitude tadi lebih ke ini ya Bu ya. Walaupun orangnya ini mungkin skillnya itu mungkin kita bisa bilang masih Beginner. belum ya. Tapi dari si Tama itu siap untuk develop ya Ibu ya. Tapi yang kita lebih perhatikan itu apakah orang ini mau dibentuknya atau tidak. Dia tuh mau diajak kerjasama, mau di ini atau tidak. Seperti itu ya Ibu ya. Betul. Karena ada penelitian bilang ya, kalau untuk karir long term yang bisa bikin mereka long term untuk karir itu justru di attitude. Sisanya baru skill dan knowledge gitu. Memang attitude itu harus diperhatikan ya. Betul. Baik. Mungkin itu juga jadi reminder bagi kita semua mungkin ya Ibu ya. Bukan cuma untuk employee yang akan join ke kita seperti itu. Oke, keren banget memang satu kalimat doang. We don't have for skill, we have for attitude. Tapi ternyata di balik itu tuh ada makna yang dalam ya Ibu Safitri ya. Oke, baik. Itu tadi tagline pertama. Lalu mungkin kita beralih ke tagline yang berikutnya Ibu. Yang kedua, yang think simple make change. Nah, kalau yang ini ada yang mau diceritain nggak Bu? Cerita di baliknya seperti apa sih? Think simple make change itu sebenarnya selaras dengan kita punya visi misi perusahaan, visi misi Sitama, Oke. selaras juga dengan core kompetensi dan core value Sitama, itu semuanya selaras sehingga muncullah tagline tersebut. Kenapa sih think simple make change gitu kan ya? Di visi Sitama kita mungkin bisa baca ada yang namanya Sitama itu mau menjadi perusahaan yang terus berinovasi demi kenyamanan ataupun kepuasan pelanggan gitu kan ya Kak Alvin ya, mungkin Betul. bisa dibaca di di sitama.co.id ya Di kalau website. teman-teman bisa lihat. Kenapa kita mau karyawan kita terus berinovasi gitu kan ya, supaya itu tadi untuk kepuasan pelanggan. Jadi kita mau karyawan-karyawan atau citizen ini mereka terus berinovasi walaupun sekecil apapun gitu ya, kecil aja gitu ya, dengan memikirkan sesuatu yang simpel tapi berdampak terhadap proses kerja mereka. Atau mungkin bahkan bisa sampai proses bisnis kita gitu ya. Tapi walaupun kecil yang mereka pikirkan, ide mereka kecil, tapi kalau memang itu berimpact, itu akan ujungnya kemana sih? Ujungnya adalah untuk kepuasan pelanggan. Gitu Kak Alvin. I see. Berarti memang Sitama itu sendiri itu sangat-sangat reinforce ya Ibu ya, sangat-sangat mendukung kalau misalnya ada employee yang memberikan ide.
nggak apa-apa sekecil apapun, asalkan impact-nya ada, itu sangat-sangat dihargai ya Bu Savitri ya. Baik, ini benar-benar bisa membuat kita itu berpikir sih, berarti si Tama itu memang punya culture yang arahnya ke positif ya Ibu ya, dan kakak-kakak ya, culture itu lebih ke positif. We don't have for skill, we have for attitude, dan juga think simple may change, positif. Nah, jadi ini tadi dasar-dasar yang ada di Sitama ya kakak-kakak ya, untuk culture-nya ya. Nah, dari implementasinya sendiri nih, dari dasar-dasar ini, ada nggak sih bentuk kegiatan-kegiatan yang tercetus nih, yang dilakukan oleh karyawan-karyawan di Sitama? Untuk culture-nya ya? Ya. Ya. Untuk culture-nya supaya terinternalisasi ke karyawannya nih Kak Alvin ya. Jadi HC sebenarnya yang mempunyai job desk untuk itu ya. Itu di ranah kita ya. Oke, itu di ranah kita sehingga HC juga mempersiapkan nih kendaraan-kendaraan untuk citizen ya. Bisa memanifestasi apa yang menjadi culture-nya Sitama. Bisa menjadi perilaku mereka di kehidupan sehari-hari nih, nilai-nilai yang ada nih. Nah, si HC ini sudah mempersiapkan tuh Kak Alvin kendaraan-kendaraannya untuk ke sana gitu. Apa aja sih, ada beberapa kegiatan yang ada di Sitama yang menurut saya pribadi itu cukup seru ya, cukup seru. Mungkin bukan sesuatu hal yang luar biasa, tapi ini bikin seru dan setiap saat ditunggu-tunggu nih sama citizen nih gitu kan ya. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut bisa melibatkan banyak orang sehingga terjalin yang namanya kolaborasi, kerjasama, terus teamwork gitu kan ya. Seperti contohnya kayak Senin Edukasi gitu kan ya. Ada kegiatan yang namanya Senin Edukasi itu di setiap hari Senin pastinya kan. Namanya juga namanya Senin Senin, Edukasi, ya, Bu, nggak mungkin hari Minggu, nggak mungkin kan. Ya, di Senin Edukasi itu kita minta beberapa setiap departemen itu memberikan edukasi terhadap citizen lainnya, dan itu tentunya ada selalu di WA group ya. Oh, pakai WA group. WA grupnya tuh nggak krik-krik ya, cuman ngucapin ulang tahun atau cuman selamat hari apa Oh, iya, gitu ya. benar. Tapi selalu ada kegiatan-kegiatan walaupun cuman di WA tapi bikin seru gitu ya, bikin seru. Nah, di Senin Edukasi ini kan mereka tuh harus membuat video yang artinya tidak mungkin seseorang itu membuat sendiri gitu ya. Pasti harus melibatkan banyak orang gitu kan. Nah, di situ tuh teamworknya ada, di situ tuh kolaborasinya ada, ya kan, seru gitu kan ya. Dan juga ada yang namanya edukasi buat citizen lainnya. Jadi misalnya kayak grosir, mereka mau mengedukasi citizen tuh mengenai gimana sih cara nyalain mobil yang keyless gitu ya. Saya sendiri belum pernah loh pakai Gitu keyless ya. gitu kan ya. Edukasi ya Bu ya, keyless. Ternyata ada dari grosir gitu. Jadi kita tahu gitu ya. Terus ada lagi kayak olahraga-olahraga nih yang bisa diikutin citizen nih. Ada badminton, ada zumba, mungkin ada pingpong ya yang bisa dipilih sama teman-teman citizen kan. Disediakan ya Ibu ya? Disediakan. Nah yang paling seru apa sih? Yang paling seru tuh hari Jumat. Ada yang namanya kuis ya. Jumat kuis itu seru banget. Jadi setiap jam 4 ke atas tuh ya, ada yang ditunggu-tunggu nih sama citizen nih. Waduh, kuisnya apa lagi nih gitu kan ya. Walaupun mungkin hadiahnya nggak besar, ada hadiah ya Calvin. Oh, ada kuis hari Jumat di atas jam 4 ada hadiahnya ada Bu ya? hadiahnya. Ini di mana Bu? Diadakannya di WA group juga Di kah? WA group juga, Oh, itu yang tadi saya bilang. Jadi WA group kantor kan biasa krik-krik tuh ya, hening gitu ya, cuma ucapan-ucapan gitu. Tapi kita bikin itu supaya lebih berwarna lah ya WA grupnya ya. Itu seru-seru banget, unik gitu kan ya. Tidak terlalu yang harus wah gitu ya, harus mewah gitu ya. Tapi bikin setiap Jumat tuh ditunggu-tunggu sama citizen. Terus ada lagi misalnya teman-teman yang suka nulis nih, atau punya bakat nulis, hobi nulis, kita juga bisa mengakomodir itu di web kita, di sitama.co.id tuh. Mereka bisa nulis, mereka bisa menyumbangkan ide-ide mereka atau tulisan-tulisan mereka di sana. Dan itu juga ada rewardnya. Banyak rewardnya kayaknya. Iya, reward banyak hadiah ya. rewardnya Calvin. Yakin nggak mau jadi citizen nih. Iya. Terus Terus banyak hadiah. banyak juga lagi kegiatan-kegiatan seperti yang ditunggu-tunggu tuh setahun sekali, apa sih, 17 Agustus di mana semua citizen kumpul di jadi satu nih. Ada eventnya ya, Bu, ya? Ada eventnya, itu yang paling ditunggu-tunggu dan pasti akan seru banget gitu kan ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tersebut yang menjadi kendaraan HC untuk menginternalisasi budaya
Sitama supaya I menjadi perilaku bagi setiap citizen nih gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini mungkin didasari oleh nilai-nilai tadi ya Bu ya, Betul. core kompetensi dan tagline-tagline yang ada tadi ya Bu ya. Betul. Keren banget sih memang mungkin simple ya di Betul, simple dan banget. edukasi ada kuis tapi itu bisa buat rame ya, bisa buat interaksi. Mungkin kalau misalnya bahasa Inggrisnya engage, bahasa Indonesianya yang ke-Indonesiaan sih mungkin itu lebih ke guyup ya Bu ya, Betul, karyawan guyup. di Sitama ya, citizennya pada guyup. Oke, tapi mungkin Bu untuk itu tadi kegiatannya udah ini banget, ada eventnya segala macam. Untuk CSR-nya ada juga nggak sih Bu Sitama ini? CSR pasti ada ya, setiap perusahaan itu mempunyai kewajiban melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat sekitarnya ataupun bagi sosial juga ya. Jadi ada event-event yang kita selalu adakan seperti donor darah, lalu bakti sosial, kita mungkin memberikan sembako ke masyarakat sekitar atau kita kunjungan ke panti-panti yang membutuhkan. Itu menjadi kewajiban CSR-nya Sitama dan itu memang kita lakukan setiap tahun, Calvin. Oke. Gitu. Di momen apa itu Bu biasanya? Biasanya kalau nggak momen Natal, ulang tahun Sitama, atau mungkin pas ketika mau Ramadan ya, Oh oke. ketika Berarti Ramadan. kalau misalnya ada kesempatannya juga diadakanlah itu ya Bu. Kadang-kadang ada donor darah, ada bakti sosial juga. Kita visit ke panti juga mungkin ya. Yes. Jadi Sitama juga melakukan ya Ibu ya, ikut berkontribusi ya. Baik. Oke, Ibu keren banget. Memang di Sitama ini walaupun tadi juga kegiatannya simple-simple, tapi itu juga memang sesuai dengan tagline yang ada ya, Think Simple Make Change ya. Keren banget. Oke, itu tadi mungkin lebih ke non formalnya ya Ibu ya, kegiatan-kegiatan non formalnya ya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk kegiatan formalnya, apakah ada nih yang dilakukan oleh Sitama untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada tadi, kakak-kakak? Tadi kan Bu Fitri udah yang informal ya, Iya. yang seru-serunya gitu ya. Nah ini mungkin sedikit ke formal, bukan formal juga sih, cuma mungkin lebih ke individunya citizen ya, yang I kita see. develop juga gitu ya. Nah kita sebenarnya pada saat karyawan atau citizen baru join itu kita nggak lepas diri, kita bekali dengan yang namanya program kan. Nah di program ini kita ada training NAIP, ya, New Employee Induction Program, di mana NAIP ini ada beberapa materi yang kita siapkan yang nggak berat-berat ya Kak Alvin, cuma untuk menginformasikan, misalnya contoh ada company profile, terus kita juga menginformasikan sistem apa sih yang kita pakai di HC-nya seperti itu. Terus kita juga menginformasikan produk-produk yang ada di Sitama itu apa aja kayak gitu. Jadi sudah dibekali nih dari karyawan pertama kali Masuk, langsung dikasih informasi langsung, ya. betul, dikasih informasi. Jadi tuh nggak ada alasan lagi kalau misalnya saya nggak tahu produk Sitama apa. Nah itu kayaknya ya berarti dia lupa ya. Iya. Bisa jadi ya. Mungkin lupa Karena ya. Karena kita udah kasih tahu. Ya, kita harus positive thinking ya. Terus habis itu setelah masuk kita kasih bekali dengan program lab, kita juga ada beri programnya, di mana ada satu karyawan atau citizen yang kita tunjuk jadi bestie. Nah ini program bestie ini cukup membantu ya, karena dari citizen-citizen yang baru tuh cukup, wah kita kebantu nih, ada yang sharing ya, maksudnya ada yang memberikan feedback, bestie ini bermanfaat loh, karena kita kan belum ada teman, belum kenal siapapun. Nah si bestie ini dari karyawan itu sendiri, kita juga sudah melalui kualifikasi ya, wah ini kayaknya cocok nih jadi bestie. Nah mungkin memang lebih banyak HC ya, karena kan dari culture sendiri HC juga cukup paham ya, jadi kalau misalnya memang karyawan baru join 10 kan nggak mungkin ya HC semua ya, nanti HC bestie semua gitu ya, jangan kan ada juga yang lain ya. Jadi kita memberdayakan karyawan yang lain dengan harapan mereka juga bisa jadi bestie dan mendevelop diri juga ya untuk bekerja sama, komunikasinya seperti apa, seperti itu Alvin. Nah sudah dari program bestie kita juga ada training CCT ya, core kompetensi training. Nah di mana tadi kan Kak Niken sama Bu Safitri mungkin sudah banyak menyinggung, kita mau mengharapkan karyawan yang punya core kompetensi 1-5 gitu. Nah kita juga nggak lepas sendiri, kita ada trainingnya, di mana training itu diberikan materi dan lebih banyak aktivitas ke atlet. Ya, jadi nggak cuma duduk dengerin materi, tapi kita juga ada games, aktivitas yang memang untuk menyampaikan atau menginternalisasi si core kompetensi itu. Kalau bahasa sekarang lebih ke experiential learning ya. Nah, iya, jadi nggak boring ya. Karena Iya. sekarang kan kalau boring ya disuruh baca materi ya. Jadi kita lebih ke aktivitas gitu Kak Alvin. Walaupun in class tapi seru ya, Kailan ya, banyak games. Terus yang terakhir juga kita melibatkan head-head atau leader-leader yang ada di Sitama. Leader di Sitama. Oke. Karena kan mereka
mereka pasti jadi role model untuk tim-timnya ya yang baru. Jadi karyawan juga merasa oh ada bonding nih sama leader dan dia juga bisa jadi role model kalau misalnya ada tadi nih acara-acara tadi olahraga, terus ada tulis web gitu. Nah itu mungkin leadernya juga bisa mencontohkan dulu tuh, nanti kan anak-anaknya pasti pada ikut seperti itu. Terus mungkin mereka juga bisa gimana sih caranya bonding, karena baru join nih ya, belum ada bonding, bisa diajak makan siang bareng gitu ya tapi ditakdir ya jangan suruh besok gitu ya. Terus bareng-bareng tuh kan lebih bonding gitu kan, jadi ngobrol lebih santai kalau makan bareng gitu. Betul. Olahraga bareng gitu. Mungkin kalau misalnya achieve target karaoke bareng juga boleh gitu, kayak gitu-gitu sih. Ada reward Yang simpel-simpel dari gitu. leadernya ya, Kak Helen ya. Betul. Nah, setiap kegiatan yang tadi sudah kita obrolin ini, kita juga bisa lihat langsung di Sitama Live ya. Kita kan ada Instagram. Oh, betul banget, betul Kalau banget. teman penasaran bisa di follow, jangan lupa. Gitu. Itu untuk umum ya, bukan cuma untuk citizen aja. Iya, betul. Wah, keren banget Kak Helen. Jadi tadi udah ada kegiatan-kegiatan informalnya juga yang bikin guyup, terus ada kegiatan formalnya juga, itu program dari Human Capital langsung ya Kak Helen ya. Betul sekali. I see. Jadi memang kalau misalnya teman-teman juga join di Sitama itu dijamin nggak bakal bingung ya kakak-kakak ya, karena udah banyak program-programnya, dan di sini kita sudah mereinforce juga employee lain juga untuk guyup ya, untuk bekerja sama dan berinteraksi lah setidaknya gitu ya kakak-kakak ya. Oke, baik. Menarik. Jadi tadi memang dari nilai-nilai yang ada terbentuklah program-program juga ya, kegiatan-kegiatan juga ya. Tapi mungkin ini udah cukup jelas di aku, tapi aku mau nanya sesuatu sih. Ini mungkin hal yang sering diomongin sama anak-anak sekarang ya, kakak-kakak ya. Jadi pasti kita semua di sini, baik kita yang ada di sini maupun viewers-viewers yang ada di rumah, itu juga pasti udah pernah dengar yang namanya work-life balance. Semuanya pasti udah pernah dengar ya, karena ini sesuatu yang happening banget nih akhir-akhir ini gitu. Nah, kalau misalnya di Sitama sendiri nih kakak-kakak, ada nggak sih usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan nih untuk mendukung terjadinya work-life balance ini di kehidupan personal karyawannya? Oke, kalau work-life balance mungkin aku berangkatnya dari penjelasan dulu ya, work-life balance. Okay. Mungkin kalau teman-teman di luar menganggapnya work-life balance ya udah jam 8 ke kantor, jam 5 pulang, lepas nih semuanya sama kantor ya kan. Tapi yang mau atau yang dilakukan di Sitama tuh bukan seperti itu loh. Okay. Jadi ketika di kantor ya bukan melulu nanti memang urusannya kerjaan, enggak. Kita pun di sini memfasilitasi teman-teman. Jadi ketika di kantor tetap balance sama urusan kehidupan pribadinya mereka. Contohlah di sini kenapa aku bilang begitu, karena secara hobi kita support. Kemudian untuk spiritualitas kita juga support. Bagaimana fleksibilitas mereka dalam bekerja pun kita support. Gimana itu supportnya gitu. Kak Niken? Supportnya, contohlah dari hal paling dasar untuk spiritualitas ya. Kita ada musola, teman-teman tetap bisa menjalankan ibadah. Kemudian kita juga ada persekutuan doa loh ya. Jadi kalau misalnya di kantor, mungkin ada nih lingkungan dengan lingkungan di sekitar, tapi di kantor pun kita juga ada. Jadi mungkin kalau misalnya baru pindah, nggak nemu lingkungan untuk sama-sama berdoa bareng, kita ada loh di kantor, kita fasilitasi ya kayak gitu. Kemudian support hobi tadi kalau sempat dibilang juga di notis juga, kita ada olahraga, kita bantuin kalau misalnya teman-teman capek, citizen capek, aduh capek nih kerja, pengen olahraga kemana ya, nggak tahu kan ya, misalnya mana olahraga kalau sendirian ya ngapain olahraga sendirian, kita bareng-bareng gitu kan ya. Kita support, kita fasilitasi, kita ada tuh badminton bareng. Kemudian kita juga ada mungkin buat yang cewek-cewek ya, Zumba atau pound fit juga kita pernah. Kemudian kita ada pingpong, kita punya meja pingpong. Jadi kalau misalnya capek, stress relief-nya bisa turun, terus bisa main pingpong bareng. Udah lumayan nih dapat keringat, udah lumayan legaan dikit, nggak penat banget tuh kepalanya, balik lagi kerja juga bisa banget. Kan ikan ya. Kayak gitu. Kemudian untuk fleksibilitas dalam bekerja, di sini kita secara aturan memang jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau kan kita masih bisa tuh ya datang di jam 9. Masih ada flexi time ya Kak Iya, Niken kita ya? masih ada flexi time, bisa datang jam 9, tapi berarti nanti penuhilah 8 jam kerjanya teman-teman, berarti nanti pulangnya di jam 6 sore. Kemudian di sini kita juga masih perkenankan untuk WFA ya. Jadi kalau misalnya mungkin citizen yang momi-momi, misalnya anaknya sakit atau aduh anaknya demam ya? Atau mungkin nih kedua momi kita ya. Kalau misalnya kalau misalnya anaknya ini nih belum sempat makan atau belum sempat sarapan tadi pagi,
aku agak telat ya gimana, oke nggak apa-apa, masih bisa support kerjaan nggak, masih, intinya sih kita tanya masih bisa support atau enggak. Kalau misalnya memang dirasa tidak bisa, ya bisa ambil cuti kayak gitu. Tapi kalau memang dirasa oh bisa kok, masih aman, misalnya nanti anak minum obat tidur aku masih bisa support, kita nggak apa-apa juga kayak gitu. Atau misalnya dalam case kondisi pulang kampung nggak bisa segera balik ke sini, ke Tangerang, ke Cisauk nih ya, itu apa namanya, bisa untuk mengajukan WFH aja, WFA ya mungkin ya, karena kan ya H juga sih di rumah sih ya, work from home, cuman kan lokasinya kan jauh ya dari kita, itu nggak apa-apa. Jadi kita masih fleksibel kok, nggak seketat itu aturannya, kita masih gimana caranya kita memudahkan, jadi perusahaan dapat juga. Tapi si karyawan pun atau si citizen di sini pun juga merasa nggak tertekan oleh perusahaan gitu loh. Jadi balance kan ya. Betul, gitu betul, sih. betul. Jadi memang kontribusi perusahaan untuk mendukung work-life balance-nya bagi employee-employee-nya, bagi citizen-citizennya itu adalah dengan memberikan fleksibilitas ya, Mbak Niken ya. Benar. Fleksibilitas. Jadi memang kalau misalnya tadi juga ada yang disebutkan WFA, ada flexi time seperti itu ya. Jadi memang itu mendukung karyawan yang memang mungkin punya urusan pribadi juga ya yang ingin dikerjakan ya. Tapi dengan catatan ini pastinya tetap kerjaannya harus deliver dong ya, kan ya. Jadi selama kerjanya itu deliver, perusahaan pasti akan support juga untuk memberikan fleksibilitas ya, kakak-kakak ya. Oke. Apalagi yang biasa terjadi ya, Iya. libur Momi-momi ya kayak tadi bilang ya. Dadakan yang ngasih taunya ya ibu ya. Baru banget tahu, dah asisten rumah tangga gue kayaknya nggak balik lagi deh, gitu. Jadi kita bisa izin untuk work from home ya kalau gitu ya. Jadi masih bisa mantau anak, kerjaan juga tetap Jalan. Beres. I see. Baik, keren banget. Berarti untuk work-life balance saya sendiri juga si Tama support ya kakak-kakak ya. Yes. Oke, itu masih kembali ngomongin tentang kehidupan personal bagi karyawan nih kakak-kakak. Tadi work-life balance udah jalan. Lalu untuk citizen nih yang mungkin ingin melakukan development nih pada dirinya sendiri. Mungkin dia ingin melakukan skill up ya. Skill up itu mungkin yang paling gampang itu kita itu mau training gitu. Kalau si Tama sendiri ada nggak sih program-program lainnya juga yang support untuk ini? Oke, kalau program training atau pelatihan itu seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita dari karyawan baru join pun kita sudah memberikan bekal ya tadi ini. Betul. Nah, setelah itu tadi juga ada yang sudah sempat disebut juga CCT CCT. ya, kompetensi training. Itu juga kita berikan untuk 2 ini mandatory ya. Mandatory. Yang harus Wajib. dilakukan atau diberikan untuk karyawan seperti itu. Nah, ada lagi yang ketiga adalah untuk yang tadi Kak Alvin bilang, ada nggak misalnya kayak mengupgrade diri ya? Dia mungkin di level saat ini baru join di level staff. Nah, pasti dia ada mau karir dong ya, untuk kedepannya saya mau mungkin naik level officer, team leader gitu ya, terus ada SPV sampai dengan head up misalnya seperti itu. Nah, kita juga memfasilitasi training tersebut. Nah, kita sebutnya LDP ya, ini training untuk penjenjangan karir. Gitu. LDP, training penjenjangan karir. Ada ya Kak Helen ya? Ya, untuk dari level misalnya level staff ke officer itu kita ada LDP 1 ya. Terus nanti misal dari level officer ke team leader misalnya atau ke SPV, nah itu kan udah struktural ya atau udah memiliki tim, itu juga kita bekali ke Alvin di LDP 2. Nah, jadi kita untuk memberikan tanggung jawab lebih ke karyawan, tidak hanya dilepas gitu aja, misalnya yaudah kamu jadi leader ya gitu, tapi kita nggak membekali apa-apa. Nah, kita lebih banyak ke membekali untuk soft skill-nya ya, kalau secara internal. Nah, tapi jangan takut, maksudnya jangan ya berarti cuma soft skill doang nih. Terus hard skill-nya gimana? Karena kan pasti kan di pekerjaan bukan cuma butuh soft skill ya, kita juga butuh hard skill di mana teknis pekerjaan itu harus didukung dengan hard skill. Nah, itu kita juga fasilitasi dengan public training. Ada Kita public training ya? Ya, kita akan kirim nih. Misalnya kita nggak ada yang expert dalam bidang inspeksi ya, misalnya kayak kemarin kita juga udah kirim nih ke salah satu vendor eksternal untuk melakukan training untuk Alvin. Jadi tetap bisa mendukung development individu dari citizen. Oke, jadi untuk perkembangan diri, development diri, si Tama juga support ya Kak Helen ya. Jadi kalau misalnya anggaplah saya itu mau belajar satu skill, anggaplah saya mau belajar tentang data analis. Kalau misalnya memang ada kebutuhan di perusahaan, itu ada kemungkinan bakal di-approve ya Kak Helen ya, dikirim ya oleh perusahaan ya. Betul. I see. Tapi harus lagi tadi ya, disinggung sama Kak Alvin, itu sesuai nggak nih sama saya posisi kita. Jangan sampai kita mungkin
posisinya apa ya, grading ya, grading ya, terus dia minta training, ini dong saya mau training tadi data analis, nah kan tadi nyambung tuh ya, nah itu juga kemungkinan ada besar ininya bukan ya. improve, ditolak. Harus tetap inline ya. Yes, harus tetap inline, I see. seperti itu. Oke. Oke sih. Oke. Jadi kurang lebih ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol lumayan lama juga ya kakak-kakak ya. Itu udah ngomongin keseluruhan culture di Sitama. Kita udah belajar tentang nilai-nilai di Sitama itu apa aja. Ada core value, ada core kompetensi, terus ada tagline-nya 2 tadi. Lalu kita juga udah ngomongin program-program di Sitama yang bikin guyup itu ada apa aja sih, culture-nya ada apa aja. Terus kita udah ngomongin program-program formalnya juga ya, dari human capital ke karyawan. Kita juga udah ngomongin tentang training-training yang bisa training yang diikuti oleh karyawan-karyawan di sini gitu ya. Jadi memang tadi kita udah ngomongin keseluruhan pekerjaan human capital kayaknya ya, dari recruitment, dari development, dari culture kayak gitu ya kakak-kakak ya. Itu udah sangat-sangat menjelaskan sekali sih. Tapi mungkin Ibu Savitri, Kak Niken dan juga Kak Helen ada nggak sih tips and trick atau hal yang memang dilakukan nih di balik ini semua sampai culture seperti ini tuh bisa terbentuk seperti ini? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab. Kita semua tahu piramida organisasi ya Kak Alvin ya? Piramida Piramida, iya. Yang paling atas tuh biasanya apa sih? Top management. Top management. Yang tengah? Middle. Yang bawah pasti para officer dan staff pelaksana gitu. Ya, gitu kan ya. Nah, untuk menanamkan satu culture atau satu budaya, itu paling enak kalau orangnya banyak atau orangnya dikit nih, Kak Alvin? Dikit nggak sih, Bu? Orangnya dikit. Yang orangnya dikit kan pasti di atas ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya secara internalisasi yang paling efektif ya, kita ngomongin internalisasi yang paling efektif itu dimulai dari top management nih, Calvin. Nah, top management ini kan pasti akan ada layer lagi di tengahnya itu untuk mereka menurunkan nih, jadi dari top to down ya, untuk menginternalisasi itu. Nah, dari yang tengahnya inilah mereka yang harus bertugas sebagai role model satu culture di perusahaan atau di Sitama di kita ya, itu untuk istilahnya mengendorse culture yang ada di Sitama itu kepada semua tim di bawahnya. Nah itu enak banget tugas HC kalau seperti itu ya. Tugas HC akan menjadi ringan ketika piramida struktur organisasi itu dia benar-benar menginternalisasi dari atas ke bawah. Itu enak banget. Gitu ya. Jadi ada ada role modelnya, terus juga ada istilahnya ada powernya ya, ada powernya gitu kan ya untuk menginternalisasi ke bawah. Karena kalau dibilang HC doang yang harus melakukan internalisasi ini agak susah, kita cuma berempat gitu kan. Sementara karyawannya ratusan ya Ibu ya, iya juga ya. Karyawannya kan sudah ratusan dan sebenarnya secara konsep namanya culture atau budaya perusahaan itu tidak menjadi tugas HC saja, tapi setiap orang itu mempunyai tugas menjadi agent of change ya untuk budaya-budaya yang ada di perusahaan tersebut atau di Sitama ini, Kak Alfi. Tanggung jawab semua orang ya. Betul, tanggung jawab semua Berarti, orang. Kalau misalnya saya boleh ambil kesimpulan tadi yang Ibu bilang yang dilakukan di Sitama itu berarti konsep-konsepnya leading by example mungkin ya. Ibu Savitri ya. Jadi memang dari atas dulu, atas ngelakuin apa dan bawahnya akan ngikut ya. Betul. Ibu Savitri ya. Betul. I see. Baik. Jadi kalau atasnya sudah sesuai dengan core kompetensi, sesuai dengan core value, pasti ke bawahnya juga akan seperti itu. Dan akan kebalikannya juga, Kak Alvin. Ketika yang atas tidak melakukannya, yang bawah pasti juga tidak akan melakukannya. Gitu sama ya Betul. konsepnya Ibu ya. Betul. Baik, jadi terima kasih banyak ya Ibu Savitri, Kak Niken dan juga Kak Helen terkait penjelasannya ya. Jadi tadi kita udah ngomongin banyak banget terkait culture yang ada di Sitama dan juga kira-kira kalau misalnya jadi citizen itu bakal ngapain aja sih, bakal ngelakuin apa aja sih. Banyak banget tadi kegiatan-kegiatan serunya ya. Oke, baik. Mungkin bagi para viewers ya, teman-teman jika ingin mendaftar menjadi seorang citizen, teman-teman seperti yang kata Kak Niken tadi, boleh banget untuk visit kita di www.sitama.co.id. Jadi teman-teman bisa cari di menu yang namanya rekrutmen dan teman-teman bisa scroll aja tuh, banyak banget pasti posisi-posisi yang sedang kita buka. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sesuai, pasti akan kita proses selanjutnya, kita akan kontak, kita akan interview dan proses-proses berikutnya. Baik, mungkin untuk ruang sharing human capital episode kedua ini sampai di sini dulu.
dulu. Terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatiannya. Untuk semua citizen, sampai jumpa. Dadah. Bye, thank you.